Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita sehat walafiat setelah menunaikan ibadah di subuh hari. Mudah-mudahan aktivitas kita yang dimulai pagi ini berjalan sukses, menggembirakan, dan tidak lupa bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, min syumuliyatil islami, di antara tanda-tanda atau isyarat keunggulan ajaran Islam. Sebab ini penting, umat Islam boleh bangga beragama, tapi tidak hanya cukup dengan bangga. Kita harus faham bahwa agama yang kita anut itu memang unggul. Apa yang dimaksud unggul? Bahwa apa yang disyariatkan oleh agama, oleh Allah dan Rasul-Nya, itu kemaslahatannya untuk kita dan kemaslahatan bersama. Poinnya di situ. Kalau keyakinan dasar seperti ini kurang, kita akan melihat banyak di antara kita Islam KTP-nya, tapi tidak bangga menjalankan ajaran Islamnya. Penyebabnya apa? Karena dia tidak punya waktu mempelajari apa keistimewaan keunggulan ajaran agamanya. Satu sisi kadangkala kita bangga, senang melihat orang yang menjunjung tinggi nilai agamanya sehingga perilakunya mulia. Berkaitan dengan mukadimah ini pemirsa sekalian, pagi ini kita mengangkat tema tentang kemungkaran. Perilaku kemungkaran itu lawannya kondusif. Sebab dalam Islam itu ada minimal dua istilah, dzambun, perilaku dosa. Pertama al-munkar dan al-fahsya. Kalau al-munkar atau kemungkaran adalah perilaku yang melanggar norma agama, melanggar aturan bersama kemasyarakatan, langsung ribut berdampak pada saat itu. Itu al-munkar. Kalau al-fahsya, itu dia lebih intrinsik. Rasa benci, itu awalnya dari dalam. Tidak senang, segala macam itu, termasuk kepada zina misalnya, itu kan tersembunyi. Nah, kalau mungkar ini adalah perilaku yang sungguh-sungguh mengganggu ketentraman bersama, kekacauan dalam lingkungan. Nah, ini pemirsa sekalian. Kita mau melihat bagaimana pandangan agama tentang perilaku kemungkaran ini. Seperti ini pemirsa sekalian. Nabi SAW menegaskan bahwa hendaklah kalian sungguh-sungguh menjaga dan bersama-sama. Tidak cukup dengan pribadi-pribadi. Itu dari Nabi SAW. Bahwa
cegahlah perbuatan perilaku kemungkaran itu. Sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka akan datang akibatnya kepada kalian semua. Apa yang datang? Kalau perilaku kemungkaran kita mau ambil nyaman. Ada kita jelas-jelas tahu, kita diam, bahkan melaporkannya juga tidak ada yang mau. Ini kalau tidak melaporkan kemungkaran dan kita tahu banyak hal yang bisa diperiksa. Jangan-jangan ikut terlibat, jangan-jangan ikut berniat untuk itu. Nah, kita lanjut pemirsa sekalian dari Nabi SAW bahwa kalau tidak mencegah perilaku kemungkaran itu, maka yang pertama, kita akan merasakan penderitaan yang ammah, yang umum. Jadi pemirsa sekalian, kalau ada orang yang kelihatannya pasang badan, ada yang temani atau tidak, dia tidak rela melihat kemungkaran itu. Sesungguhnya, ini pandangan saya melihatnya seperti ini. Yang menyelamatkan kita bersama itu orang itulah, bukan yang diam, tahu, apalagi punya kedudukan. Ikut diam. Kan ada ayat firman Allah begini. Saya baca ayat dalilnya. Wattaqu fitnatan. Hendaklah kalian antisipasi, sungguh-sungguh takut. Sebuah fitnah. Musibah. La tusibannalladzina, yang tidak hanya mengena kepada orang yang berbuat kezaliman itu. Jadi itu akan datang. Kalau orang lebih memilih diam, bisa diduga, jangan-jangan dia memang juga mungkin tidak persis sama pelanggaran yang ada itu, tapi dia juga dalam proses sistem yang mirip. Kita harus berkata begini, sedikit terbukalah. Kalau ada kezaliman pada sebuah lembaga, kemungkaran yang ditahu, lembaga lain diam, kita sendiri yang terjemahkan. Karena ayat ini saya lihat, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu. Hendaklah kalian secara bersama-sama risau. Jangan mengambil posisi nyaman sendiri. Karena kalau musibah itu datang, tidak hanya kepada yang berbuat zalim, tapi akan kena semuanya. Disinilah pemirsa sekalian kita harus sama-sama meluangkan waktu, mendorong lewat sistem, kita wakilkan ke pemegang amanah. Tentu maknanya pemerintahan kita. Dan itu masih ada. Alhamdulillah. Kita lanjut setelah jeda. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat, pukul 3:30 sore. Di Kompas TV. Dipo, investigasi setiap Senin, pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh kita punya amanah bersama untuk menjaga suasana kondusif atau ketentraman hidup bersama. Wajarnya kita tidak merasa hanya mewakilkan kepada orang, bahkan tidak hanya kepada pemerintah. Berniatlah, anggaplah, libatkanlah diri kita dengan pikiran, keimanan, ilmu atau kecerdasan sampai kepada kebijakan. Karena kalau kemungkaran terjadi dan ada pembiaran, karena akan ada zaman begitu, salah satu tanda zaman akan mulai menurun peradabannya kalau kemungkaran dibiarkan berjalan. Izin pemirsa sekalian, saya tuntaskan hadis Nabi tadi, bahwa sungguh-sungguh kalian harus mencegah perbuatan mungkar itu, aula yusikunnallaha, atau kalau Anda diam, la yusikunnallaha ayyab'atsa 'alaikum iqaban min ba'di, atau Anda memilih musibah akan datang kepada kalian yang membuat kita menyesal bersama. Tapi pada saat itu, summa latad'uhunnahu, disitulah baru kita akan merana, menyesal, mau tobat kepada Allah. Apalagi peradaban yang kita bangun bersama ini, masyarakat, ulama, para mubalik, pemerintah sebagai pemegang kebijakannya, ketuk palunya misalnya. Ini lama dibangun, lama. Bahkan kalau kita sekarang ini lepas dari penjajahan membangun kehidupan yang adil dan makmur, itu terlalu lama. Maka kebalikannya, kalau ada waktu beberapa periode mendiamkan kemungkaran itu, entah namanya korupsi, keributan di masyarakat, terbiarkan. Nanti dipantau pada saat di situ mulai ribut. Dikejar di sini, aparat kan terbatas. Terjadi di sini kekacauan. Di sini lagi aparat datang. Di sana lagi terjadi. Kalau awal-awal ini dibiarkan, nilai tidak tertanam di masyarakat akan terjadi. Kita mau berdoa kepada Allah sudah tidak laku. Ayo kita terlibat, jangan membiarkan diri. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan ayat tadi, kalau musibah datang akibat dosa dari kemungkaran itu, maka innallaha syadidul iqab. Siksaannya adalah, ayo kita membayangkan, jangan iqab itu hanya dibayangkan di akhirat. Cobalah kita di Indonesia ini, betapa tidak nikmatnya kalau suasana kehidupan bersama tidak tentram. Banyak orang Indonesia yang mau menjadi relawan ke Gaza. Apa penyebabnya? Kalau kita mengkritisi ke dalam, bukan membuat sakit. Penyebabnya tidak kuat karena tidak kompaknya paksi-paksi di Palestina itu sendiri. Tapi bukan itu yang saya mau bahas, sungguh-sungguh bukan. Kita kembali saja ke dalam.
bagaimana kemungkaran ini tidak boleh kita biarkan sedikit demi sedikit pada saat kita ada posisi dan kemampuan. Dosa sebenarnya di situ. Maka bagaimana caranya? Kan teorinya boleh panjang, tapi bagaimana caranya? Ada hadis Nabi begini. Marra'a minkum munkaran. Terlalu populer ini hadis. Barang siapa di antara kalian, artinya bisa individu, tapi kurang kuat kalau individu. Apalagi kalau yang gerah dengan kemungkaran ini orang tidak punya kewenangan. Lalu yang punya kewenangan yang ketawa-ketawa. Diam-diam tidak cepat berkoordinasi. Kehancuran itu. Hadis ini menegaskan marra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, perilaku kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Isyarat mau terjadi korupsi ini. Di sini isyarat ada potensi berkelahi antar kelompok. Kalau didiamkan, tidak dideteksi secara dini, itu kemungkaran namanya. Maka caranya falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dicegah. Jadi memang dirubah. Lihat, tabayyun, ada niat untuk merubahnya. Siapa yang merubah? 3 posisi. Biyadihi, dengan tangan. Siapa yang dengan tangan? Tentu tidak semua. Biyadihi ini maksudnya tanda tangan. Bukan satu tangan begini mencegah, bukan. Ini jangan sampai di mana dengan tangan itu datang mereba orang berkelahi, kita tarik. Ya itu mungkin hanya insidentil, peristiwa itu saja. Tapi yang dimaksud biyadihi, harus ada kepastian hukum. Menjadi kebijakan bersama. Terlalu ampuh ini sebuah tanda tangan kalau pemerintah yang punya mencegah kemungkaran. Terlalu ampuh. Jangan dikira tidak ampuh. Yang kedua, kalau bukan yang punya kekuatan, tidak punya tangan yang bisa bertanda tangan begitu, maka fabilisanihi, dengan lisannya. Siapa yang punya lisan ini? Tentu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Bilisanihi. Saya mau sampaikan pemirsa sekalian. Umat Islam harus punya keterampilan di sini. Di era media sosial, ini harus ada kemampuan mensinkronkan kecanggihan media kita dengan rambu-rambu agama. Apa rambunya agama? Dalam hal menegakkan amar ma'ruf dan mencegah mungkar tadi. Maka berlaku hukum seperti ini. Bahwa kalau kita mau mencegah kemungkaran, maka harus ingat tujuannya adalah kedamaian. Maka caranya mencegah kemungkaran itu harus bagus. Apa maksudnya Ustaz? Ada kaidah begini. Lil wasaili hukmul maqasid. Tujuan di sana yang baik itu ketenteraman, tidak adanya kemungkaran, damainya bersama, kondusifnya kehidupan bersama. Maka caranya sama pentingnya dengan tujuan. Apa maksudnya? Kalau kita mau mencegah kemungkaran, cara kita juga harus, kalau orang bicara, bicaranya harus yang benar. Harus pasti dulu, bukan dugaan. Jadi, lil wasail hukmul maqasid. Tujuan yang baik, maka sama caranya itu sama dengan kebaikan tujuan itu. Maka cara kita mungkin cara bicara, saya termasuk harus belajar. Mungkin kedengaran kasar, mungkin kurang tabayun, mungkin kurang cek and recheck, mungkin kurang koordinasi kepada yang lebih berwenang. Ini cara. Jadi cara kita mencegah kemungkaran itu harus sama tujuan dengan proses-proses yang akan kita lewati sehingga bisa menciptakan al-ma'ruf di tengah masyarakat kita. Kita lanjut setelah jeda sejenak.
Mari sambut hari yang fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencegah kemungkaran itu juga harus dengan kelembutan satu sisi. Jadi kemeriahan kira-kira begitu. Izin saya lanjut hadisnya tadi. Fal yughayyirhu biyadihi fabilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Yang ketiga itu adalah dengan tidak senang. Cukup kalau misalnya rakyat biasa yang tidak punya akses apa-apa juga masih dituntut untuk tidak diam saja. Minimal berdoa dan berupaya belajar bagaimana caranya mencegah kemungkaran itu. Izin kalau saya tambahkan. Dampak dari membiarkan kemungkaran, dampaknya ini. Berdasarkan ayat tadi bahwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum. Maka sebuah zaman atau satu lokasi, satu daerah, satu komunitas yang membiarkan kemungkaran itu terjadi, maka dia sungguh-sungguh tidak akan tentram karena tatanan sosialnya terganggu. Itu. Sebuah daerah, sebuah kota, satu saja misalnya, instrumen tidak baik saja. Misal, indeks kerukunan sebuah daerah. Ini kalau ada indeks seperti ini, maka itu akan sangat mengganggu citra daerah itu, dan kemudahan dia memperbaiki pendidikannya, membangun ekonominya, membangun keakraban dan kerjasama masyarakatnya. Apa yang menyebabkan itu? Karena kalau sering terjadi kemungkaran-kemungkaran kecil yang dibiarkan. Di sini yang terganggu siapa? Semuanya terganggu. Semuanya. Indeks toleransi yang rendah misalnya. Apa itu? Mungkin yang berkelahi itu, yang kacau itu hanya sebagian lokal saja. Tidak merasakan yang daerah yang luas itu. Tapi karena adanya kemungkaran terjadi sungguh-sungguh mengganggu. Taruhlah misalnya Makassar. Ada sebuah kemungkaran yang sering terjadi. Kecil peristiwanya.
tetapi menjadi orang luar menyebutnya Makassar. Na'udzubillah ya, semua na'udzubillah. Itulah sebabnya harus ada kesungguhan bersama, koordinasi yang baik antar seluruh umat, baik umat intern beragama maupun antar umat beragama, serta orang beragama dengan pemerintahnya. Jadi tema kita mengarah ke situ. Kita mau suasana ini kondusif. Hanya karena kondusifnya dan ketentraman kita bersama, tidak ada kekacauan. Akibat kemungkaran bisa diantisipasi lebih dini secara bersama. Kita ada pemerintah, ada polisi, ada pengadilan, ada kejaksaan, ada tokoh agama, misalnya dari majelis ulama. Kalau ini terjadi, maka mohon maaf, maka suasana ini kita akan sama-sama nikmati. Akan melahirkan umat yang kalau mau beribadah, rajaknya kepada Allah itu tinggi, khusyuk kepada Allah, dia akan tenang berdoa. Dari mana itu? Kalau tidak terjadi kemungkaran. Orang yang mau bekerja, suasananya menciptakan kesejahteraan itu akan mudah. Kenapa mudah? Tentram, kondusif. Karena kemungkaran ini, itu kan, kalau bahasa agamanya ini dosa. Demi mengambil tanggung jawab, ini dosa bersama kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Itulah sebabnya ada hadis Nabi begini. Malam yahtam. Siapa-siapa orang yang merasa sholatnya bagus, tenang, di mana? Di kompleksnya. Bi amril muslimina, tapi dia merasa khusyuk, merasa tenang, mendiamkan sesuatu yang dia tahu karena aman di tempatnya saja. Falaisa minna. Nabi serius bahwa orang yang tidak memikirkan ketentraman bersama kaum muslimin sesungguhnya bukan umatku. Ini panggilan yang memuliakan, panggilan yang demi kesejahteraan bersama. Karena amril muslimin itu kan ketentraman, bukan kemungkaran. Ini dari memaknai hadis Nabi ini. Malam yahtam, siapa yang tidak besar himmahnya, kerisauannya, kepeduliannya tentang urusan kaum muslimin dengan pembiaran pelanggaran. Ada anak-anak yang diambil polisi, dia bilang kamu bukan anakku. Dia tidak pernah mau menyampaikan ke RT, ke RW, ke camat. Dengan catatan aparat kita, sahabat-sahabat yang kerjasama, sungguh-sungguh juga respon. Ada laporan yang di sini terjadi, alhamdulillah. Seluruh jajaran di kepolisian, Bimas, Binmas itu segala macam, di kelurahan sudah siap. Tapi kalau ada orang yang dia berprinsip aman, untuk sementara bukan keluarga saya, akan ada saatnya kita juga berdampak di situ. Di bagian akhir, dampak dari berlakunya kemungkaran itu ternyata secara pointer adalah bahayanya melingkupi kita semuanya, tidak pandang usia, tidak pandang agama, tidak pandang golongan. Satu. Kedua, doa dan harapan kepada Allah itu tidak akan dikabulkan karena lama kita punya kesempatan untuk peduli, tapi kita tidak melakukannya dengan baik. Mudah-mudahan lewat tazkirah singkat di pagi hari ini, himmah kita, kepedulian kita makin mau melibatkan diri dalam mencegah perilaku kemungkaran itu, tentu sesuai dengan profesi dan posisi masing-masing. Ada yang mampu dengan tangan, tentu pemerintah kita. Ada yang mampu dengan lisannya, keterampilan bicara yang baik, yang sopan dan tegas, itu para ustadz, para mubalik, para tokoh masyarakat.
Adapun adhaful iman adalah masyarakat umum yang memang dua-duanya tidak posisi, tidak ke pemerintah, tidak punya keterampilan bicara yang baik, mending cukup dengan doa. Yang tidak boleh adalah mendiamkan, yang dinuansakan, membiarkan saja. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.